A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, kita harus selalu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin bisa bertemu pada saat ini. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap selalu bersyukur atas rahmat, taufik, serta hidayahnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi, dengan mengangkat sebuah tema, dimanapun Anda berada, di situ ada wajah Allah. Itulah saudara-saudaraku pada hari ini tentang tema tersebut. Dimanapun Anda berada, di situ ada wajah Allah. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, dan semua yang ada di jagat raya ini, baik dari mulai timur sampai dengan barat, itu semuanya hanyalah atas kuasanya Allah. Dan semuanya atas kuasanya Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, arahkan hatimu selalu kepada Tuhan. Apapun kondisimu, apapun situasimu saat ini, bagaimanapun keadaanmu pada saat ini, entah itu senang, entah itu susah, hatimu itu harus selalu menghadap kepada Sang Maha Hidup. Hatimu selalu condongkanlah terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan cara merasakan, dengan cara melihat, serta menyatakannya. Bahwa tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan oleh golongan saudara-saudara yang dikatakan golongan ahli syukur. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh saja, soleh hatinya, yaitu ahli syukur. Tetapi jika mereka yang masih duduknya di nurul iman
jika mereka yang masih tergolong ahli hijab, ya tidak mungkin bisa melakukannya. Sebab golongan ahli hijab itu menganggap bahwa Allah itu masih samar, menganggap bahwa Tuhan itu masih gaib. Dan yang nyata katanya hanyalah duniawiyah dan seisinya ini. Dan yang nyata itu hanyalah apa yang dilihat di matanya ini, yang dipikirkan di kepalanya ini. Itulah golongan ahli hijab. Yang kelihatan itu hanyalah makhluk, sebatas makhluk, dan mempercayai makhluk. Itulah saudara-saudaraku yang mereka masih tergolong ahli hijab dan menganggap bahwa Allah itu masih gaib. Beda lagi dengan golongan saudara-saudara kita yang ahli suhud. Itu sebaliknya, bahwa Allah itulah yang nyata, yang hakul mubin, yang benar-benar nyata, dan makhluk itu yang gaib. Sebaliknya, saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, barang siapa manusia di dunia ini mereka masih buta terhadap Allah, masih buta terhadap Tuhannya, maka di akhirat pun mereka juga akan begitu. Bahkan jalannya akan lebih sesat lagi. Bagaimana mungkin bisa tahu jalannya, sedangkan mata ini ditutup? Bagaimana mungkin mengetahui jalan menuju Allah? Ya karena hatinya masih tertutup oleh perkara-perkara kesenangan duniawi yang disebut adalah syahwatun dunia. Barang siapa manusia ini yang masih menganggap Allah itu samar alias gaib, mereka sudah bisa dipastikan tatkala kematian jasad jasmaniah ini dan dia meninggal dunia, maka mereka pun akan mengalami kegelapan. Kenapa saya katakan kegelapan? Barang siapa yang tatkala di dunia ini mencintai, contoh, mencintai harta bendanya, mencintai suami, anak atau istrinya, mencintai pangkat dan jabatannya, mencintai kemuliaannya, mereka itu pun nanti tatkala meninggal dunia, rohnya pun akan mengingat itu yang diingat. Bahkan jadi rebutan oleh bangsa-bangsa gaib, bisa terjebak di alam jabarut. Itulah saudara-saudaraku yang masih tergolong ahli hijab, yang menganggap di dunia ini bahwa Allah itu masih gaib. Berbeda lagi dengan saudara-saudara tatkala sudah bisa bertemu, menyatakan dirinya hidup, maka dirinya itu pun tatkala kematian jasad jasmaniah ini pasti tahu jalannya. Ya karena apa?
Ya karena tatkala hidup di dunia tidak buta terhadap Allah. Tapi saya yakin dan percaya semua manusia ini menginginkan jalan di akhirat itu menjadi terang. Saya yakin dan percaya semuanya pasti menginginkan setelah kematian jasad jasmania ini mereka jalannya terang benderang, jalannya mengalami kedamaian. Itu semua harapan manusia. Tapi permasalahannya cuma satu, yaitu terkadang mereka itu tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran hakikat makrifat. Tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran keluhuran budi. Tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian. Bahkan ajaran-ajaran seperti ini tatkala menyampaikan ajaran hakikat makrifat menganggap hal ini kafir sindik. Nah, itu saudara-saudara. Tapi semuanya adalah pilihan. Yang terpenting adalah kita wajib menyampaikannya. Entah percaya atau tidak, ya tergantung diri Anda masing-masing yang melakukannya. Ya karena siapa yang percaya dan yang tidak itu bisa dilihat rasa hati tatkala menerima takdir yang tidak enak-enak, entah itu mungkin sakit, kehilangan, mungkin sampai dengan kematian dan lain-lain sebagainya, itu hati merasa ridho atau tidak. Ya, mengenai ridho dan tidak itu yang bisa merasakan adalah diri sendiri. Nah, itulah siapa yang mau menerima ajaran hakikat dan makrifat dan siapa yang tidak. Ya, Anda sendiri tentu yang bisa merasakannya. Tapi yang namanya manusia pasti menginginkan hal-hal yang baik, pasti semua saudara-saudara pasti menginginkan tatkala saat jasad jasmaniah ini nanti meninggal kembali dalam tanah, rohaniah ini bisa terang benderang. Semoga Anda yang menyimak ini tentunya semuanya semoga menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Tetapi jika Anda yang belum bertemu dengan Allah, segeralah panjenengan untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah. Jika Anda sudah keluar dari kegelapan, itulah hati maulid, hati kelahiran. Setelah bertahun-tahun jiwa manusia, jiwa panjenengan dalam keadaan mati. Bersyukurlah Anda ini, kita ini yang telah dibangkitkan oleh Allah dari kematian jiwa. Dan akhirnya kita setelah dibangkitkan bisa hidup kembali dan sempurna. Tetapi hal ini semuanya kita hanya sekedar mendoakan. Semoga yang lupa-lupa bisa berbenah diri hatinya, bisa kembali kepada jalan yang benar. Tetapi bila tidak mau kembali, tidak mau kembali ke jalan yang benar, semuanya ya terserah Anda masing-masing. Yang pasti kita ini hanya mengingatkan saja, karena kematian jasad jasmania ini sudah barang yang pasti adalah suatu kepastian.
Dan hal ini memang jarang sekali terpikir oleh manusia, itu sangat jarang sekali. Kebanyakan manusia ini tertipu dengan syahwatun dunia. Mereka banyak tentang urusan-urusan kesenangan duniawiya. Mereka lupa, bahkan mereka melupakannya. Arahkanlah hati panjenengan di dalam situasi, di dalam kondisi, ataupun dalam keadaan apapun. Arahkanlah hatimu selalu bertemu pada Allah. Condongkanlah hatimu terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Walaupun jasad jasmania ini berbuat apapun, terserah. Karena yang jelas, dimanapun Anda berada, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, apa yang kami sampaikan semoga menjadikan sebuah perenungan hati, agar saudara-saudara kita yang lupa bisa kembali ke dalam jalan yang benar. Tetapi bagi yang saudara-saudaraku yang sudah sampai dengan kerajaannya Allah, marilah kita selalu bangun ketakwaan kita, selalu zikir secara terus-menerus, yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.